Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanih. Amma ba'du, talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita pada materi akhlak ya. Dan sekarang kita langsung saja masuk ke simpul keempat dari simpul-simpul pengagungan ilmu yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Husaini hafizallahu ta'ala. Taib, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-maq'idur rabi' sarful himmati fihi ila ilmil qur'ani wa sunnati. Simpul yang keempat adalah sarful himmah, memalingkan atau mengerahkan seluruh perhatian ila ilmil qur'ani wa sunnah, kepada ilmu Al-Quran dan sunnah ya. Jadi beliau mengisyaratkan jika ingin mendapatkan ilmu, maka kita wajib memalingkan seluruh perhatian kita, mencurahkan seluruh potensi dan perhatian kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah ya. Taib, waqala inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya seluruh ilmu yang bermanfaat sumbernya adalah kitab perkataan Allah dan juga perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa baqil ulumi imma khadimun lahuma fayukhadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmatu. Dan selainnya, yaitu selain dari ilmu Al-Quran dan Sunnah itu, bisa jadi dua keadaannya. Yang pertama khadimun lahuma, yaitu sebagai pembantu bagi ilmu Al-Quran dan Sunnah. Maka diambil ya, yang sesuai untuk melakukan, untuk bisa mempraktekkan dari Al-Quran dan Sunnah itu ya. Jadi ilmu selain Al-Quran itu, selain Al-Quran dan Sunnah ya, beliau sifati yang pertama bisa jadi pembantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka diambil sehingga dia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah itu ya. Namanya dicontohkan oleh sebagian ulama ya, tentunya kalau mau dibahas panjang sekali ya. Inilah yang disebut ya, ilmu alat salah satunya ya. Ketika orang mau belajar Al-Quran dan Sunnah, dia nggak mungkin bisa kecuali dia paham bahasa Arab ya. Maka dia wajib belajar bahasa Arab pula ya. Karena juga kaidah fikih mengatakan ya, bahwasanya ma la yatimmu bihil wajibu illa bihi fahuwa wajibun ya. Sesuatu yang wajib itu ya, suatu perkara yang wajib, jika itu tidak bisa lengkap kecuali dengannya, maka perkara tersebut menjadi wajib ya. Maka kita kalau ingin belajar Al-Quran dan Sunnah yang benar ya wajib belajar bahasa Arab. Nah ini bahasa Arab ini menjadi pembantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Makanya dikatakan ya, diistilahkan oleh sebagian ulama sebagai ilmu alat ya. Nanti kita juga tidak bisa tuh memahami hadis dengan serta-merta, maksudnya maknanya ini begini ya, kecuali kita juga harus paham ya ilmu-ilmu yang menjadi pendukungnya ya, semisal mustalah hadisnya lah, nanti kalau levelnya udah tinggi misalkan rijalul hadisnya lah ya, dan yang semisalnya. Nah nanti juga mengambil fikih dari Al-Quran ya, itu bahasa gampangnya mungkin tidak sesederhana yang kita bisa begitu ya, tetapi ternyata ada di dalamnya ya kaidah-kaidah
tafsir, kaidah-kaidah fikih di dalamnya. Nah, ya, inilah ya yang dikatakan membantu untuk memahami Al-Qur'an. Ya, maka ilmu yang pertama tadi ya beliau sifatkan dengan pembantu Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an dan Sunnah, ya, ilmu itu adalah yang membantu untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian jenis yang kedua, ilmu yang kedua ya, au ajnabiyun anhuma fala yadurrul jahlu bihi, atau ya memang ilmu itu asing darinya, maksudnya jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada hubungannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak apa-apa ketika dia tidak memahaminya ya. Inilah yang disebutkan para ulama juga adalah ilmu yang tidak bermanfaat ya. Contohnya apa? Contohnya ya, disebutkan oleh banyak sekali ulama ya, termasuknya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di antara ilmu yang tidak ada hubungannya bahkan membahayakan orang Islam itu adalah ilmu filsafat ya. Ya, Imam Syafi'i pernah mengatakan ya, siapa yang mempelajari filsafat dia akan menjadi orang bodoh ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi ini kefakihan beliau ya. Lah kok bisa? Karena memang ilmu filsafat itu kan ilmu yang sebenarnya berasal dari Yunani ya. Berasal dari pemikirannya Plato yang dia punya murid namanya Aristoteles ya. Nah banyak ilmu-ilmu filsafat itu disandarkan ke orang-orang ini. Nah ya, dan qadarallah masyafa'al, kok bisa akhirnya filsafat itu masuk ke dalam, ya kalau saya bilang dalam tanda kutip, masuk dalam kalimat filsafat Islam. Nanti kalau antum kuliah mungkin ya itu biasanya ketemu tuh, filsafat demikian ya. Nah ini disebutkan ya, sejarahnya itu karena di masa Daulah Abbasiyah dulu ya, Khalifah Ma'mun, ini Khalifah Ma'mun ini anaknya Harun ar-Rasyid ya, itu adalah orang yang sangat cinta terhadap ilmu ya. Maka dia memerintahkan untuk menerjemahkan ya, buku-buku ya, bahkan warisan orang barat gitu, jadi filsafat terjemahkan ke Arab dalam bahasa Arab. Nah, akhirnya dipelajari, dibaca oleh orang-orang Arab, dibaca oleh tulabul ilm ya, para penuntut ilmu yang notabene memang saat itu pusatnya di Baghdad saat itu ya, di pusat kekhalifahannya kan di Baghdad. Nah, di situ ada perpustakaan terbesar yang namanya Baitul Hikmah. Nah, kemudian ya udah, karena sudah jadi buku ya, jadi tadinya pemikirannya Plato, Aristoteles ya, diterjemahkan bahasa Arab jadi buku, akhirnya terbaca. Nah akhirnya itulah yang qadarul masyafa'al ya, meracuni ya, banyak orang Islam sehingga belajar filsafat. Nah ya, karena seolah-olah filsafat itu enak. Apa sih filsafat itu ya, setahu saya ya, yang pernah ya, dulu juga ya, pernah memperoleh ya, gambaran ya, kurang lebih ketika kuliah dulu, filsafat itu adalah satu ilmu, katanya ya, satu ilmu yang berusaha mempelajari sesuatu dari akarnya begitu ya. Jadi kalau dia ada A begitu, ilmu apa begitu, dia cari sampai akarnya. Makanya orang yang suka belajar filsafat ini suka otak-atik gatuk, suka harus tahu dari dasarnya begitu. Loh, apa bertentangan kemudian dengan Islam? Ya. Nah, karena dalam Islam ya, sumber, kita sudah baca ini tadi, sumber dari segala sumber ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang itu kurang kerjaan ya, seperti orang-orang filsafat itu, dia akan menggugat itu. Lah Allah dapatnya dari mana? Kan begini ya, katanya Al-Quran itu harus dipahami. Ini contoh orang berpikir filsafat kan begitu. Jangan kemudian dipraktekkan. Al-Quran itu kan ya, katanya membawa kebaikan. Dari si mana aja kebaikannya? Oh ini. Katanya memperingatkan dari kejelekan. Dari si mana jauh ini. Lalu yang mengatakan Al-Quran itu siapa? Tadinya adalah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengatakan siapa? Dari Allah. Allah yang mengatakan siapa? Lah, akhirnya kan pikirannya seperti itu. Nah makanya tidak jarang orang-orang filsafat ini
memiliki pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Bahkan saya pernah ketemu ya, orang-orang ya mahasiswa-mahasiswa yang ya mohon maaf ya sedang mencari jati diri tapi nggak ketemu. Ya karena bingung belajar filsafat. Mereka sampai bertanya ya, dan itu pertanyaan-pertanyaan biasa dalam ilmu filsafat ya. Mereka mengatakan siapa yang menciptakan dunia ya. Kalau kita jawab yang menciptakan Allah, mereka akan tanya lah siapa yang menciptakan Allah, begitu. Waliyadzubillah, ini pertanyaan munkar, yang salah pertanyaannya. Ada juga yang bertanya Allah itu maha besar katanya, apakah Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya lalu dia tidak mampu mengangkatnya? Waliyadzubillah, ini pertanyaan-pertanyaan filsafatis yang tidak boleh ada dalam benak kita. Kenapa? Karena ini telah diperingatkan oleh Nabi sesungguhnya bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan filsafatis seperti itu adalah waswasnya syaitan, bisikan setan kepada manusia untuk menggelincirkannya dari jalan yang benar. Nabi SAW pernah mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan ja'a syaitanu, atau dalam riwayat yang lain ya'ti syaitanu ila ahadikum, setan itu akan datang kepada salah seorang dari kalian. Wa yaqulu, lalu setan itu berkata, man khalaqa hadza, siapa yang menciptakan ini? Wa man khalaqa hadza, dan siapa yang menciptakan ini? Ya. Sampai ketika mereka bertanya, wa man khalaqallaha, siapa yang menciptakan Allah? Maka Nabi mengatakan, fal yasta'id billahi wal yantahi. Maka kalau dia bisikan setannya itu sudah sampai mengatakan siapa yang menciptakan Allah, nah apa solusinya kata Nabi? Maka hendaknya ya, berlindung dari setan ya, dan dia hendaknya menghentikan pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi solusinya dari Nabi itu ada dua. Yang pertama, dia berlindung dari setan. Kenapa? Karena itu pertanyaan syaitonia, pertanyaan yang tidak muncul kecuali dari setan. Loh kok bisa? Kok bisa? Sahabat aja nggak pernah tanya tuh pada Nabi, ya Nabi siapa yang menciptakan Allah? Nggak pernah. Nabi juga nggak pernah tanya pada Jibril, ya Jibril siapa yang menciptakan Allah? Bahkan Nabi tidak berani bertanya sendiri pada Allah siapa yang menciptakanmu. Ini berarti ya, kita telah diisyaratkan oleh Nabi, kalau ada orang yang bertanya filsafatis seperti itu yang salah pertanyaannya, dipahami ya. Nah, ya. Lalu yang kedua, hendaknya dia berhenti. Solusi dari Nabi, dia berhenti memikirkan perkara-perkara tersebut, karena itu memang ya, yang salah pemikirannya. Taib ya, makanya dalam Islam kita itu diajarkan untuk mengikuti ya. Mengikuti apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan kemudian kita menggugat. Nah itu dia ya, titiknya di sini. Orang Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaika ya, ikutilah, ittabi'u ma unzila ilaikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun ya. Ikutilah ya, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ikutilah dalil ya, dan jangan kalian ikuti yang selainnya, karena sedikit orang-orang yang mau memikirkan ya. Jadi seperti itulah ya. Dan nah, banyak ya ayat-ayat, kemudian juga apa sunnah Nabi yang menyuruh modelnya itu mengikuti. Kenapa? Karena sumber kebenaran itu Allah ya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Standar kebenarannya di situ. Jadi harus ngikuti itu baru benar. Ya, maka kita kembali ke sini, ilmu itu ya ujungnya, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Selainnya, selain dari ilmu Al-Quran dan Sunnah ini ada dua keadaan kata Syekh Utsaimin. Yang pertama bisa jadi pembantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Atau yang kedua bisa jadi dia jauh sekali dari Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak perlu untuk dipelajari karena justru itu membahayakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu apa? Filsafat. Bisa dipahami ya ini? Tayyib. Kemudian ya, wa ma ahsana qaula Iyad al-Yahsubi fi kitabih al-Ilma',
Dan sungguh bagus sekali perkataan Iyad al-Yahsubi fi kitabihi, dalam kitab beliau Al-Ilma, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqil lahibi. Ilmu itu kembali pada dua pokok perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah, yang tidaklah orang itu berpaling darinya kecuali orang yang sesat dari jalan yang terang. Jadi ilmu itu ya Al-Quran dan Sunnah. Yang berpaling dari keduanya adalah orang yang sesat dari jalan yang terang. Masya Allah. Ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Lalu beliau menerangkan dua pokok tersebut adalah ilmul kitabi wa ilmul athar. Ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, ilmu Quran dan Sunnah yang disandarkan kepada tabi'in dari para sahabat. Jadi nanti kalau belajar hadis di kelas 11 itu ada ilmu mustalah hadis. Nanti kita akan bahas itu. Ada rawi-rawi hadis namanya. Nah, dan ilmu Al-Quran, ilmu hadis itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya penyebutan rawi-rawi hadis tersebut, pembawa hadis-hadis tersebut. Itulah yang dinamakan sanad. Nah, nanti insyaallah akan dipelajari berikutnya. Nah, jadi beliau menekankan ilmu itu Al-Quran dan Sunnah. Taib, wa qad kana hadza huwa ilmu salafi alaihim rahmatullahi. Thumma kathural kalam ba'dahum fima la yanfa'u. Fal ilmu fis salafi aktharu wal kalamu fi man ba'dahum aktharu. Dan sungguh seperti inilah ilmu pada masa salaf itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati generasi salaf kita, generasi pendahulu kita. Salaf itu artinya pendahulu, pendahulu yang soleh, dari kalangan umat Islam ini, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Thumma kathural kalamu ba'dahum fima la yanfa. Kemudian setelah generasi pendahulu kita yang soleh, generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, datanglah banyak perkataan, banyak perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Fal ilmu fis salafi akthar. Maka ilmu di masa salaf itu lebih banyak. Wal kalamu fi man ba'dahu akthar. Dan perkataan setelah generasi salaf itu lebih banyak. Qala Hammad ibnu Zaid. Berkata Hammad ibnu Zaid, qultu li Ayyub as-Sikhtiyani. Aku bertanya kepada Ayyub as-Sikhtiyani, al ilmu yauma aktsaru am fi ma taqaddama. Apakah ilmu di hari kita ini lebih banyak dibandingkan zaman dulu, zaman salaf? Maka Ayyub as-Sikhtiyani menyebutkan al-kalamul yauma aktsaru wal ilmu fi ma taqaddama aktsar. Perkataan di masa ini lebih banyak, tetapi ilmu di masa salaf itu lebih banyak. Ini apa artinya? Ini disebutkan oleh para ulama, bahwa inilah yang namanya keberkahan. Keberkahan. Para sahabat itu adalah orang-orang yang hidup ketika wahyu itu turun. Ketika Nabi SAW menyampaikan sesuatu, merekalah yang diajari langsung, diawasi langsung, praktek secara langsung, dan ketika salah Nabi menegur secara langsung. Bisa dipahami ya. Oleh sebab itulah mereka dikatakan generasi yang paling paham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh sebab itulah Nabi SAW mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan sampai kalian itu mencela sahabatku, kata Nabi. Karena memang sahabatlah yang dididik oleh Nabi, yang benar-benar
mereka memahami sesuai dengan pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika ya, kita mengatakan tentang ilmu Al-Quran dan Sunnah, ya tentunya sahabat inilah yang paling paham. Kemudian sahabat ini menurunkan ilmunya kepada muridnya, yaitu yang disebut dengan generasi tabi'in, orang-orang ya, yang mengambil ilmu langsung dari sahabat. Ya. Nah, kemudian generasi tabi'in ini ya, memiliki murid-murid yang disebut ya, tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi ada 3 generasi ini ya, yang dikatakan oleh Nabi generasi terbaik. Ya. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, khairun nasi korni. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang hidup di zaman Nabi, yaitu para sahabat. Ya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang mengikuti mereka, generasi yang mengikuti sahabat, berarti para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang mengikuti tabi'in, berarti generasi tabi'ut tabi'in. Inilah yang dimaksud oleh para ulama ya. Ilmu itu di masa mereka lebih banyak. Ya, dan memang demikian ya. Kalau kita baca buku itu perkataan-perkataan mereka lah. Perkataan ya setelah Al-Qur'an. Jadi sekarang kita gampangnya begini nih, mengurutkan. Ilmu itu adalah Al-Qur'an, kemudian sunnah ya, sunnah Nabi, hadits Nabi, kemudian yang ketiga adalah pemahaman sahabat. Ya, setelah pemahaman sahabat ini ada lagi ya perkataan tabi'in dan perkataan tabi'ut tabi'in. Akan tetapi yang masyhur, yang menjadi ya kesepakatan ya, itu adalah ya, Al-Quran, Sunnah dan juga perkataan sahabat. Inilah sumber dari ilmu. Adapun setelahnya kalau kita baca itu para ulama pasti kembali ke rujukannya, pasti ke situ. Nah, kenapa? Karena ilmu agama kita ini turun temurun, ya, waris mewarisi. Ya, itulah dikatakan oleh Nabi SAW, ya, innal anbiya'a lam yurithu dinaron wala dirhama. Sungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan ya dinar dan juga dirham. Ya. Nah, sebelumnya Nabi mengatakan al ulama'u hum warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena innal anbiya lam yurithu dinaron wala dirhama. Karena para nabi itu tidaklah mewarisi dinar dan juga dirham, tidak mewarisi harta. Walakin yurithul ilma, kata Nabi. Akan tapi para nabi itu, ya Nabi Muhammad maksudnya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Maka siapa yang mau mengambil ilmu, ya dia adalah orang yang mengambil bagian yang cukup dari warisan tersebut. Ya, maka dari sini kita tahu ilmu itu ternyata turun temurun, waris mewarisi dari Nabi ke para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus generasi para ulama setelahnya. Nah, kita itu diperintahkan untuk mengikuti itu. Jangan bikin dalil-dalil baru. Ya, jangan bikin perkara-perkara yang nyeleneh baru. Oleh sebab itulah Ibnu Mas'ud mengatakan ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah saja apa yang turun dari Al-Quran dan Sunnah itu. Jangan bikin acara-acara baru. Jangan bikin ajaran-ajaran baru. Jangan bikin bid'ah. Ya. Sungguh kalian telah dicukupi dari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Ya. Nah, maka inilah ya yang harus kita ketahui, bahwa kalau pengen dapat ilmu, kita pusatkan perhatian kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu adalah sumber dari segala sumber ilmu. Ya, oleh sebab itulah ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan ya dalam perkara ini, ya, beliau mengatakan man faraqad dalil ya dhallas sabil. Siapa yang bercerai dengan dalil, siapa yang ngomong tanpa dalil, pasti dia akan sesat jalannya. Ya, wala dalila illa bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dalil kecuali yang namanya petunjuk yang benar itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Juga Imam Syafi'i pernah mengatakan pentingnya kita itu menyandarkan semuanya pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, beliau mengatakan ya, kullul ulumi siwal Qur'ani masyghalatun, ya, illal haditha wal fiqha fid din. Setiap ilmu selain Al-Quran dan Sunnah itu hanya menyibukkan saja, kecuali ilmu hadis dan fikih. Al ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu yang sesungguhnya itu adalah apa yang ada di dalamnya haddatsana. Ya, rawi-rawi hadis ya. Fama siwa dzalika waswasus syaitan. Selain dari itu adalah waswasnya setan. Nah, ya. Jadi Imam Syafi'i menekankan ilmu itu ya Quran, ya hadis, begitu. Dan juga ada juga ya ulama yang lain yang saat ini saya lupa ya. Perkataannya sangat terkenal sekali ya. Al ilmu ma qala Allahu wa ma qala Rasulu wa ma siwahuma wasawisu syaitan. Ilmu itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasul. Selain dari keduanya itu adalah waswasnya syaitan. Nah, ya maka marilah kita fokus ini ya, berupaya ilmu, sumber dari segala sumber ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita pengen ilmu, ya kita memfokuskan agar kita bisa mendapatkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan terakhir ya, sebagai nasihat bagi diri saya sendiri dan juga antum sekalian, ya, Imam Ahmad pernah menyebutkan kebutuhan kita terhadap ilmu Al-Quran dan Sunnah ini lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan. Masya Allah. Ya, Imam Ahmad mengatakan perkataan yang sangat terkenal sekali. Ya, ya, innan nasa ya ahwaju ilal ilmi ya minat ta'ami wasyarab. Sungguhnya manusia itu lebih butuh kepada ilmu ya, daripada dibandingkan kebutuhan mereka dari makan dan minum. Kenapa? Li'annar rajula yahtaju ila ta'ami wasyarabi fil yaumi marra aw marratain. Karena manusia itu hanya butuh makan atau minum sehari itu bisa sehari 2 kali aja bisa. Ya, sekali 2 kali sehari bisa. Ya. Nah, ya, adapun ya wa hajatuhu ilal ilmi bi adadi ya anfasihi. Adapun kebutuhan dia terhadap ilmu itu ya sesuai dengan tarikan nafasnya. Jadi setiap kita setiap hari, setiap detik, setiap kita mau berbuat itu butuh ilmu, butuh Al-Quran, butuh Sunnah. Kita mau masuk WC aja butuh tuh. Ya, apa dalilnya masuk WC? Mana yang didahulukan? Ya, apa kemudian yang dibaca? Ya, kita mau tidur juga ada bacaannya. Kita mau makan ada dalilnya, ada ilmunya. Kita mau, masya Allah, mau pakai baju ada ilmunya. Ya, kita mau ngomong ada ilmunya. Kita mau belajar ada ilmunya. Dan itulah ya yang ya menjadikan kita itu mulia. Karena memang ya ilmu inilah ya satu-satunya yang para nabi itu diperintahkan untuk meminta tambahan dari Allah. Allah tidak mengatakan nabi itu butuh tambah ini tidak. Tapi nabi itu butuh tambahan ilmu. Oleh sebab itu Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai para nabi, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, maka itu ya, marilah kita menjadi generasi yang semangat untuk menuntut ilmu ya, karena kita butuh terhadap ilmu itu sepanjang nafas kita. Taib, demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.